Perhatikan banyak dilakukan oleh masyarakat kita di Indonesia. Yang anak pengen tanyakan adalah apakah perbuatan-perbuatan yang dikategorikan pembatal dari keislaman tadi juga mengharuskan pelakunya jadi kafir gitu. Jadi berkaitan antara mengharuskan si pelakunya jadi kafir gitu. Antara perbuatan fi'il sama fa'ilnya apakah sama? Apakah dengan serta-merta kita mengkafirkan? Karena sebagaimana kita ketahui tidak sedikit dari anggota keluarga kita sendiri banyak yang terlibat dalam praktek-praktek yang tadi dikategorikan pembatal keislaman. Dan ini berkaitan dengan muamalah kita bersama mereka nanti. Kalau hukumnya kafir, jadi terkenalah hukum masalah waris segala macam, tidak mewarisi. Yang kedua tentang hadis yang tadi disampaikan oleh Ustadz Yusuf mengenai kalimatul haq inda sultanin jair, apakah bisa dikategorikan mereka-mereka yang mengatasnamakan memperjuangkan Islam di negeri kita itu dengan berkuar-kuar di atas mimbar mengoreksi pemerintah dan dengan atas nama memperjuangkan Islam karena pemerintah zolim di negeri kita, mereka dikategorikan hadis yang dimaksudkan tadi? Itu aja yang anak tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi hudahi ila yaumil qiyamah. Ba'd. Ikhwani fid din wa akhwati a'azzakumullah. Berbicara tentang 10 pembatal Islam, itu tidak lantas kita boleh mengkafirkan orang yang melakukannya. Yang jelas perbuatan itu adalah perbuatan kufur. Tapi tidak lantas orang yang melakukannya boleh kita katakan, oh kamu sudah kafir, kamu telah melakukan ini maka kamu kafir. Karena mengkafirkan orang itu adalah perbuatan yang besar sekali, lebih daripada sekedar seorang hakim mengetokkan palunya, memutuskan si fulan benar, si fulan salah, si fulan menang, si fulan kalah. Itu jauh lebih besar, karena urusan di pengadilan menang dan kalah itu urusan dunia, dimana selesai pada waktu itu juga si fulan dikalahkan, artinya sesuatu yang tadinya dia anggap milik dia tidak menjadi milik dia, urusan keduniaan. Tapi yang jadi masalah kalau seseorang itu sudah dibilang kafir, artinya di akhiratnya dia akan masuk ke api neraka. Ini kan perkara yang sangat berat sekali, sudah menyangkut dunia dan akhirat. Nah, tidak menjadi hak seseorang yang di level tulabul ilm, orang yang masih menuntut ilmu, untuk punya hak untuk main tunjuk tangan si fulan kafir, si fulan kafir, karena dasarnya dia berbuat demikian dan berbuat demikian. Yang berhak melakukan itu, menghukumi orang itu kafir dan seterusnya, itu adalah orang-orang yang memang dia itu ulama yang betul-betul menguasai ilmu dengan baik, dan kita tahu bahwa dia itu orang yang sangat-sangat berilmu. Tidak kita ragukan lagi keilmuannya, karena kalau kita biarkan siapapun boleh main tunjuk tangan, itu nanti akan terjadi fitnah di mana-mana. Si fulan mengkafirkan si fulan, mengkafirkan si fulan, nanti main balas-balasan dan seterusnya, main cari-carian dan seterusnya. Padahal kesempatan bertaubat itu masih ada selagi dia masih hidup. Dia boleh bertaubat, dia boleh kembali lagi kepada Islam, dia bersyahadat lagi dan seterusnya. Nah, yang jadi problem adalah kebodohan.
Karena kebanyakan dari orang yang melakukan perbuatan pembatal-pembatal Islam itu pada umumnya orang bodoh. Jadi seseorang yang telah berilmu, mengerti tentang akidah yang benar, mengerti tentang ibadah yang benar, mengerti tentang muamalah yang benar, adab yang benar, dia tidak akan melakukan pembatal-pembatal Islam. Tapi karena dia itu bodoh, maka hal yang prinsipil pun dia tidak paham. Itu masalahnya. Nah, oleh karena itu kita meyakini bahwa pembatal Islam itu adalah perbuatan kekafiran yang mengeluarkan seseorang dari Islam. Tapi apakah orangnya itu kafir atau tidak? Semestinya kita boleh katakan bahwa orangnya kafir karena perbuatannya kekafiran. Tapi karena ada penghalang-penghalang untuk kita boleh serta-merta, karena dia berbuat kekafiran, maka dia kafir. Serta-merta begitu. Sebentar dulu, masih banyak hal yang harus kamu pandang. Di antara yang harus dipandang itu tadi, masalah bagaimana dia itu melakukannya dengan ilmu atau dengan kebodohan. Itu harus kita pandang. Karena orang yang berbuat salah karena kebodohan bisa jadi Allah maafkan. Contohnya adalah sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang di zaman dahulu kala dalam cerita di sebuah hadis yang sahih riwayat Al-Bukhari dan selainnya, di mana orang yang betul-betul membahas tentang hadis ini adalah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani dalam kaset beliau Fitnatut Takfir. Nah, itu beliau menukil sebuah hadis yang berbicara tentang seseorang berwasiat kepada anaknya. Dia kumpulkan anak-anaknya, terus dia bertanya, siapakah saya di tengah kalian? Anak-anaknya menjawab bahwa engkau adalah ayah kami yang baik. Kata si ayah, baiklah, aku ingin berwasiat kepada kalian. Kalau aku mati, maka bakarlah jenazahku. Setengah dari debuku engkau buang ke laut, dan setengahnya lagi engkau buang ke udara. Anak-anaknya merasa keberatan. Kemudian si ayah pun bilang, lakukan itu, karena aku tidak ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan aku ini penuh dengan dosa. Maka terjadilah apa yang diwasiatkan itu. Meninggal dia, dan dia dibakar, kemudian debunya dibuang. Maka kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil bumi. Katanya, wahai bumi, kumpulkan debu orang itu. Maka bumi pun mengumpulkan debu orang itu. Setelah terkumpul, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menghidupkannya kembali. Setelah hidup, maka Allah bertanya kepadanya, apa yang kau telah lakukan? Maka orang itu berkata, ya Allah, aku ini takut kepadamu ya Allah. Aku tidak ingin berjumpa denganmu, karena aku ini penuh dengan dosa. Maka Allah pun tertawa, dan Allah pun memasukkannya ke dalam surga. Hadis ini sahih, riwayat Al-Bukhari dan selainnya. Antum bisa buka di bab Al-Fitan. Kitab Al-Fitan antum buka, itu salah satu hadisnya adalah itu. Bahkan disebutkan dalam beberapa riwayat di Sahih Al-Bukhari. Nah, antum lihat, orang ini sudah berbuat apa? Kekafiran atau belum? Dia telah berbuat kekafiran. Kenapa? Dia menganggap bahwa Allah itu bisa dihindari. Dia menganggap bahwa Allah itu bisa dihindari dengan cara dirinya
dibakar menjadi debu. Hasilnya habis dia. Sehingga